Jadilah pemaaf yang murah hati dan peminta maaf yang rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ada momen di mana Ade Armando dalam sebuah acara, yakni Rakyat Bersuara, mengatakan bahwa masalahnya ada sama orang-orang yang bermasalah, yakni Gus Miftah. Jadi ternyata Ade Armando ini ikut serta memberikan komentar terkait video viralnya Gus Miftah dengan penjual es teh. Nah, kemudian ada video di mana adik kandung daripada Gus Miftah itu kemudian memberikan semacam penjelasan terkait kakaknya tuh. Nah, ada satu statement yang sangat menarik ketika ia berkata, saat ini banyak kiai yang kemudian menghina para pedagang, tapi kenapa tidak diviralkan? What happened? Oke bosku, mari kita simak videonya bersama. Entar di luar ngomong, oh itu Kiai Syarif kalau ceramah nyanyi Ini melulu. Kiai Haji Tidak apa, Syarif tapi kita Hidayat, harus ya. siap dong, harus siap bahwa apapun yang kita tampilkan bukan hanya orang yang suka, bukan hanya orang yang menyaksikan di tempat, dan bukan orang yang punya niat baik dengan kita. Itu yang saya katakan tentang Gus Miftah, apapun yang Anda lakukan hari ini dalam kapasitas di mana Anda sebagai salah seorang utusan khusus Presiden, maka akan berbeda dengan ketika Anda masih berada di bawah, tidak berada di kursi itu. Itu yang tidak disadari. Tetapi walaupun demikian, medan yang Betul. dihadapi harus juga dijaga. Jangan sampai, loh kok sekarang ngajinya berubah ya? Setelah jadi utusan khusus Presiden kok ngajinya kayak sambutan rapat paripurna saja? Kan jadi kecewa masyarakat juga. Padahal yang ngundang itu tahu persis seperti itu karakternya. Agak lain. Nah mereka yang memang tidak hadir, hati-hati ketika menyampaikan berita. Tapi yang paling penting apa? Dalam konsep Al-Quran, ini masa saya menghadapi orang banyak ya. Ketika ada orang yang membawa informasi kepada Anda, maka yang wajib bagi Anda adalah tabayyun. Fatabayyanu. Ketika ada postingan, ketika ada berita, ketika ada warta yang cenderung menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu tidak otomatis boleh ikut menjas dia itu benar salah. Kemudian melakukan satu ucapan atau tindakan yang membuat dia tambah terhina. Tabayyun dulu, dua. Tabayun dan tasabut, ini ayatnya satu, tapi bacanya dua. Jadi selebihnya itu yang saya pahami. Dan mengenai masalah permasalahan ini, ya kan? Ini adik Gus. Saya cuma menyayangkan. Kita memberikan penjelasan. Gus Miftah sebelum, ya kan, sebelum menjadi kabinet pemerintahan sebagai utusan khusus presiden, dan memang Gus Miftah ini yang diminati oleh masyarakat karena kegokilannya. Karena dari omong-omongannya, walaupun itu benarnya saya nggak tahu. Gokil ya. Kalau menurut syariat, menurut saya nggak salah, tapi menurut hakikat memang nggak diperbolehkan, gitu loh. Nah, tapi kenapa sebelumnya tidak pernah diviralkan seperti ini? Pada saat ini ada kok kiai yang menghujat para pedagang asongan yang lebih pasang muka marah, yang serius banyak, tapi tidak viral. Tapi dengan gayanya Gus Miftah mengucap seperti itu cuman sebagai candaan kok bisa viral, ya itu Allahu a'lam. Kan begitu. Ada apa dengan ulama-ulama di ini ataupun netizen ataupun yang ditumpangi oleh politik ini, saya nggak tahu. Tapi kita sebagai keluarga tetap yang namanya saudara kandung, masih punya kedua orang tua, masih sehat walafiat, amin. Tidak mempermasalahkan akal itu, cuman hanya bisa menyupport dan memberi doa agar supaya lebih berhati-hati. Dan memang kalau ini bukan makommu untuk di politik, kamu mundur nggak apa-apa, ya kan? Kamu nggak masalah, kamu nggak jadi pejabat juga nggak masalah. Memang saya dengar sendiri dari pembahasan beliau dengan orang tua saya, dia itu dari zaman dulu sudah pernah ditawarkan untuk politik, tapi dia nggak mau, gitu loh. Memang dia juga nggak ada punya cita-cita, gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa Gitu ya. setelah pilihan presiden terpilih kita Bapak Prabowo yang terhormat, ya kan, kok beliaunya ini mau menerima jabatan itu. Masalahnya ada pada orang-orang Ya. bermasalah seperti Gus Miftah. Ya, gini. Ini ada Armando Kemarin lagi. itu sebetulnya kalau kita lihat, yang jadi persoalan kan bukan substansi ceramahnya,
Dia tuh sedang ceramah nggak ya? Saya lupa. Itu dalam acara Yang viral bukan yang ceramah, yang viral bukan isi ceramahnya. bukan isi padahal Tapi itu ceramah agama umpamannya kan? kan gitu. Ya. Dia Yes. bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sudah berulang kali pernah dia lontarkan di masa sebelumnya. Saya kasih contoh. Ternyata sekarang beredar sebuah video yang menunjukkan dia menghina juga pedagang es di masa lalu perempuan, tapi dengan statement yang sama, goblok. Kenapa nggak jualan dulu? Jangan disebut dulu. Oh, nggak boleh ya, maaf. Glodok. Iya. Ini kita niru Andre ya. Glodok dia bilang. Itu kan udah pernah dia lontarkan. Iya. Ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan substansi ceramahnya. Dia adalah seorang penceramah Islam yang memang saya akan gunakan kata-kata saya, yang tidak tahu diri sebetulnya. Dan Anda menilai bahwa sejauh ini MUI diam saja. Kalau MUI-nya, tapi saya mau bilang dulu tentang Gus Tidak Miftah. tahu Kalau diri. di dalam pemirsa audiensnya itu bicara sarkem misalnya, sarkem matamu, itu udah biasa memang. Nah dia itu ketika dia well defined terhadap seorang penjual es teh, ini kemudian yang menjadi luar biasa di tangan netizen. Dan menjadi penceramah agama itu memang tidak gampang. Ini Ustadz, Kiai juga semua, Kang Maman semua ini, saya juga berceramah gitu. Meskipun saya tidak berceramah agama, tapi tentang bagaimana sejarah Islam. Tapi menjadi seorang penceramah agama itu manggulnya berat sekali. Bayangkan kalau menjadi seorang Gus Miftah, salah satu sebagai penceramah agama dan sebagai pejabat publik utusan khusus presiden. Ada dua benda berat di panggulnya Yes. itu yang harus dibawakan secara terus-menerus. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bersikap hari ini kan seperti istilahnya George Orwell ya. Kini zaman panoptikon. Semua orang mata lensanya itu mengarah ke setiap manusia, apalagi public figure seperti ya kita-kita ini public figure lah semua. Begitu juga baru-baru ini, seorang yang mengaku tokoh agama gara-gara lisan. Ini Boleh quotes jadi itu dari bercanda siapa ya dan namanya biasa. Biasa bagi lingkungannya, tapi kalau sudah masuk ke ranah publik itu menjadi bencana besar, bahkan menimbulkan kegaduhan, bahkan protes yang sangat besar. Namun saran saya jangan cuma bisa mencela dan menghujat, menuntut dan membuat petisi. Perhatikan diri kita juga waktu jadi netizen. Kata-kata kita ketika kita berujar seringkali lebih jahat daripada orang yang kita tuduhkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berujar, "Wallahi alladzi la ilaha illahu ma ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin minal lisan." Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih membutuhkan penjara yang lebih panjang selain lisan. Barang yang tidak bertulang di dalam mulut ini itu lebih bahaya daripada tusukan panah atau sayatan pedang jika kita tidak mampu menjaganya. Sangat mengerikan dari hadis yang dibacakan tadi dari Ibnu Mas'ud. Ya, seperti apa yang dikatakan Ade Armando, bahwa masalahnya ada sama orang yang salah, yakni Gus Miftah. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jadi, sudah nampak tadi dari Kiai Haji Syarif Hidayat ya, yang kemudian ingin mencari pelaku orang pertama kali yang viralkan videonya Gus Miftah. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.